fungsi aljabar. Limit aljabar, nilai x-nya itu mendekati nilai konstanta. Jadi bisa kita tuliskan limit x mendekati c suatu fungsi aljabar f(p) ini akan sama dengan fc. Nah, fc ini adalah hasil dari limit x mendekati c f(p). Ini dapat kita sebut sebagai limit tentu. Kemudian bentuk selanjutnya adalah limit x mendekati c f(x) per gx, di mana f(x) dan gx ini adalah masing-masingnya fungsi aljabar. Nah, ini akan didapat hasil fc per gc. fc per gc ini tidak boleh sama dengan 0 per 0. Kita bisa menyebutnya sebagai limit tidak tentu. Nah, apabila kalian menjumpai limit tidak tentu, maka cara untuk mengerjakannya atau solusinya, kalian bisa lakukan pemfaktoran atau cara faktorisasi. Nah, untuk yang kedua, jika bentuknya akar, jika f(x) ataupun gx-nya salah satu ataupun semuanya adalah bentuk akar, maka kalian harus mengalikan dengan skala. Nah, tentunya pada materi-materi yang sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana caranya mengalikan bentuk akar dengan skalanya. Nah, yang sudah kalian belajar itu bisa kalian terapkan nanti ketika kalian bertemu dengan soal limit yang ada bentuk akarnya. Kemudian untuk pembahasan yang kedua ada limit aljabar tak hingga. Nah, kalau tadi limit aljabar x yang mendekati c atau suatu nilai konstanta, maka di limit aljabar tak hingga x-nya mendekati nilai tak hingga. Yang pertama ada bentuk pecahan. Dalam bentuk pecahan ini limit x mendekati tak hingga f(x) per gx ini tidak boleh sama dengan tak hingga per tak hingga. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah dengan membagi semua suku dengan pangkat tertinggi. Jadi ketika kalian bertemu dengan limit x mendekati tak hingga f(x) per gx, maka kalian bagi dulu semua sukunya dengan pangkat tertinggi. Nah, setelah itu baru bisa kalian dapatkan hasilnya. Kemudian yang kedua ada bentuk non pecahan. Di bentuk non pecahan ini ada limit x mendekati tak hingga f(x) sama dengan tak hingga. Jadi jika disubstitusikan x-nya tak hingga ke dalam f(x) diperoleh nilai tak hingga. Atau bisa juga limit x mendekati tak hingga akar dari f(x) ini ketika disubstitusikan x tak hingga ke dalam f(x) juga menghasilkan tak hingga. Limit x mendekati tak hingga akar f(x) min akar gx. Nah, ini bukan berarti tak hingga dikurangi tak hingga. Tadi ketika kita belajar limit aljabar, jika ada bentuk akar maka harus dikalikan sekawan, sama halnya dengan
limit aljabar tak hingga yang bentuknya akar, maka harus dikalikan sekawannya juga. Jadi solusinya kalikan sekawan lalu setelah dikalikan dengan sekawan, selesaikan seperti bentuk pecahan. Kemudian kita punya cara cepat untuk yang bentuk pecahan. Jika ada limit X mendekati tak hingga A X pangkat M ditambah B X pangkat M min 1 ditambah C X pangkat M min 2 dan seterusnya sampai D dibagi P X pangkat N plus Q X pangkat M min 1 plus R X pangkat N min 2 dan seterusnya sampai S. Nah, ini kita bisa tentukan nilai limitnya hanya dengan melihat pangkat tertinggi di pembilang dan pangkat tertinggi di penyebut. Di pembilang pangkat tertingginya adalah M, karena selain M dia hanya ada limit M min 1, M min 2 dan semakin turun. Begitu pula dengan pangkat di penyebutnya. Di sini pangkat tertingginya adalah N, karena selain N pangkatnya itu turun, jadi N min 1, N min 2 dan seterusnya. Maka jelas di sini pangkat tertinggi di pembilang adalah M dan pangkat tertinggi di penyebut adalah N. Maka dengan melihat M dan N kita bisa menentukan hasil limitnya tanpa menggunakan cara tadi yang sudah dibahas. Jadi kalau M-nya sama dengan N, maka nilai limitnya akan menjadi A per P. Jika M-nya lebih dari N, maka nilai limitnya sama dengan tak hingga. Kemudian untuk M-nya kurang dari N, maka nilai limitnya sama dengan 0. Jadi kita bisa langsung tentukan nilai limitnya hanya dengan melihat pangkat tertingginya. Kemudian cara cepat berikutnya untuk akar. Nah, jika ada limit X mendekati tak hingga akar dari AE kuadrat plus BX plus C dikurangi akar dari PE kuadrat plus QX plus R, maka nilai limitnya ini bisa kita tentukan dengan memperhatikan nilai A dan P. Jika A-nya sama dengan P, maka nilai limitnya bisa diketahui dengan rumus B min Q per 2 akar A. B-nya adalah koefisien X di suku pertama, kemudian Q-nya adalah koefisien X di suku kedua, sedangkan A-nya adalah koefisien X kuadrat. Nah, apabila A-nya tidak sama dengan P, maka hasilnya adalah tak hingga. Itu tadi beberapa cara cepat yang bisa kita gunakan dalam mengerjakan soal. Namun tentunya langkah lebih baiknya kalau kita juga paham bagaimana mengerjakannya secara teori. Kemudian untuk yang ketiga ada limit trigonometri. Nah, di limit trigonometri ini ada beberapa bentuk-bentuk dasar yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal nanti.
nih. Jadi yang pertama ada limit X mendekati 0 sin X per X. Nilai limit ini sama dengan nilai limit dari X mendekati 0 fungsinya X per sin X. Ini sama dengan 1. Jadi jika ada limit trigonometri sin X per X atau X per sin X, maka hasilnya 1. Ada lagi untuk limit X mendekati 0, tan X per X, ini juga sama dengan limit X mendekati 0 X per tan X, sama hasilnya juga 1. Kemudian untuk yang ketiga, limit X mendekati 0 untuk cos X, ini sama dengan limit X mendekati 0 seper cos X, hasilnya 1. Yang keempat, limit X mendekati 0 untuk cos X per X, ini hasilnya adalah tanggal. Kemudian untuk limit X mendekati 0 X per cos X sama dengan 0. Nah, ini dasar-dasar dari limit trigonometri. Kita bisa menggunakannya nanti untuk membahas soal. Untuk kalian soalnya dibuka buku kaji latih halaman 10. Soal pertama adalah soal nomor 1. Limit X mendekati min 2 X kuadrat plus 4X min 12 per 2X min 4. Nah, nilai X-nya di sini mendekati min 2, maka ini merupakan limit aljabar. Nah, di limit aljabar jika bentuknya Fx per Gb, tadi kita harus memfaktorkannya. Maka ini menjadi limit X mendekati min 2, kita faktorkan X kuadrat diperoleh dari X kali X. Kemudian faktor dari 12 yang selisihnya 4 adalah 2 dan 6. Karena di sini 4-nya positif, maka 6-nya positif, 2-nya yang negatif. Kemudian untuk 2X min 4 kita bisa keluarkan 2-nya sehingga tersisa X min 2. Nah, di sini ada suku yang sama, yaitu X min 2. Ini bisa kita sederhanakan sehingga sekarang tinggal limit X mendekati min 2 X plus 6 per 2. Nah, jika sudah tidak ada lagi yang bisa kita sederhanakan, maka kita masukkan min 2 ke dalam X menjadi min 2 plus 6 per 2. 4 per 2 menjadi 2. Di sini pilihannya yang B. Kemudian yang nomor berikutnya adalah nomor 3. Di situ ada limit X mendekati 6. Fungsinya X kuadrat min 4X min 12 per X kuadrat min 2X min 24. Nah, sama seperti tadi, kita harus memfaktorkannya terlebih dahulu. Maka menjadi limit X mendekati 6. Bentuk ini kan hampir sama dengan bentuk yang di atas, hanya saja berbeda di tanda pada koefisien X. Maka berarti angkanya sama, X2, X6. Karena di sini min 4, maka 2-nya yang positif, 6-nya yang negatif. Kemudian untuk yang di bawah, X kuadrat diperoleh dari X kali X, kemudian faktor dari 24 yang selisihnya 2 adalah 4 dan 6. Karena 2-nya min, maka di sini 6-nya yang min, 4-nya yang plus. Lagi-lagi di sini ada yang sama. Jadi kita bisa sederhanakan menjadi limit X mendekati 6 X plus 2 per X plus 4.
Nah, ini kita masukkan nilai X-nya yaitu 6 menjadi 6 plus 2 per 6 plus 4 menjadi 8 per 10 atau 0,8. Di sini 0,8 dengan C. Seperti itu. Untuk soal yang ketiga, ini adalah nomor 15 di halaman 13. Soal nomor 15, limit X mendekati 4, X kuadrat plus 2X min 24 dibagi X plus 1 min akar X kuadrat plus 9. Nah, di sini ada bentuk akar, maka kita harus mengalihkannya dengan sekawan. Jadi sekawan dari X plus 1 min akar X kuadrat plus 9 adalah X plus 1 plus akar X kuadrat plus 9. Nah, setelah kita kalikan sekawan, maka kita kerjakan seperti biasa. Menjadi limit X mendekati 4, X kuadrat plus 2X min 24 per, ini penyebutnya dikalikan. Di sini ada bentuk A min B dikali A plus B, maka hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Berarti depannya dikuadratkan, yaitu X plus 1 dikurangi bentuk belakangnya dikuadratkan. Karena yang di belakang ini bentuknya akar, maka kalau dikuadratkan menjadi hasilnya itu sendiri, karena tinggal membuang simbol akarnya. Kemudian ini jangan lupa X plus 1 plus akar X kuadrat plus 9. Ini ada limit X mendekati 4, kemudian tetap X kuadrat plus 2X min 24, kemudian yang di bawah berarti X kuadrat plus 2X plus 1, yang ini menjadi min X kuadrat min 9. Kemudian yang ini juga limit X mendekati 4, X kuadrat plus 2X min 24 per, ini menjadi X kuadrat dikurangi X kuadrat kan 0, berarti tinggal 2X min 8 sampai dikurangi 9 ya, dikali X plus 1 plus akar X kuadrat plus 9. Nah, menjadi limit X mendekati 4. Nah, ini kita faktorkan. X kuadrat diperoleh dari X kali X, kemudian faktor dari 24 yang berselisih 2, berarti 4 dan 6. Karena 2-nya positif, maka 4-nya negatif, 6-nya positif, per yang di bawah menjadi 2 dalam kurung X min 4. Nah, ini masih tetap. Nah, kemudian di sini ada yang sama ya, yaitu yang X min 4, bisa kita sederhanakan. Nah, kalau sudah disederhanakan, tinggal dimasukkan nilai X-nya, yaitu 4. Kita gantikan X-nya menjadi 4, berarti yang ini menjadi 4 plus 6 per 2 dikali yang ini 4 plus 1 plus akar 4 kuadrat plus 9. Jadi 4 tambah 6 10 ya, 10 bagi 2 dikali 5 ditambah akar 16 ditambah 9, itu akar 25. Berarti ini 5 ya, 5 dikali akar 25 itu 5 tambah 5 10, jadi 5 kali 10 sehingga hasilnya diperoleh 50 di sini opsi E ya, seperti itu. Jadi untuk soal ini karena ada bentuk akarnya maka perlu dikalikan sekawan. Setelah itu baru difaktorkan seperti biasa. Untuk soal berikutnya yaitu nomor 21 halaman 14.
Di nomor 21 ada soal limit X mendekati tak hingga. X pangkat 3 min 2X min 20 per 4X pangkat 4 min 2X pangkat 3 plus 10. Nah, tadi kalau untuk limit aljabar yang tak hingga, maka solusinya adalah dengan membagi semua suku oleh pangkat tertinggi. Di sini pangkat tertingginya yang mana? Yang 4 ya. Karena pangkat tertingginya 4, maka kita bagi semua sukunya dengan X pangkat 4. Maka menjadi limit X mendekati tak hingga. Jadi 4X pangkat 3 per X pangkat 4 min 2X per X pangkat 4 min 20 per X pangkat 4 dibagi 4X pangkat 4 per X pangkat 4 min 2X pangkat 3 per X pangkat 4 min plus 10 per X pangkat 4. Nah, ini diperoleh hasil limit X mendekati tak hingga. Yang di atas ini menjadi 4 per X, yang ini menjadi 2 per X pangkat 3, yang ini 20 per X pangkat 4, kemudian 4 min 2 per X plus 10 per X pangkat 4. Kemudian kita substitusikan X-nya yang tak hingga ke sini, menjadi 4 per tak hingga min 2 per tak hingga min 20 per tak hingga per 4 min 2 per tak hingga plus 10 per tak hingga. Nah, berapapun kalau dibagi tak hingga ini hasilnya 0, sehingga untuk pemilahnya 0 min 0 min 0 per 4 min 0 plus 0, sehingga diperoleh hasil 0 per 4 yaitu 0. Nah, ini caranya untuk limit X mendekati tak hingga dibagi oleh pangkat tertinggi. Tadi kan kita juga belajar cara cepat. Nah, coba kalau kita pakai cara cepatnya. Cara cepat untuk limit X mendekati tak hingga tadi, kita hanya perlu melihat pangkat tertinggi di pembilang dan pangkat tertinggi di penyebut. M dan N tadi, kalau kalian ingat. M-nya berarti 3 kan ya? M-nya 3, sedangkan N-nya 4. Nah, ini menunjukkan bahwa N-nya kurang dari N, 3-nya kan kurang dari 4. Sehingga untuk N kurang dari N, maka nilai limitnya pasti sama dengan 0. Kemudian soal selanjutnya, nomor 28 di halaman 15. Nomor 28 ada limit X mendekati tak hingga akar X kuadrat plus 5X min 1 min akar X kuadrat min X min 3. Nah, karena ini bentuk akar, maka perlu kita kalikan dengan sekawan. Sekawannya adalah sama, hanya saja beda tanda. Nah, ini jika dikalikan menjadi limit X mendekati tak hingga. Nah, ini bentuk A min B dikali A plus B, maka hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Sedangkan ini bentuk akar, jika dikuadratkan maka tinggal bentuk akarnya saja yang dihilangkan, sehingga hasilnya adalah X kuadrat plus 2X min 1
dikurangi X kuadrat min X min 3, yang di bawah tetap ya, per akar X kuadrat plus 5X min 1 min plus X kuadrat min X min 3. Nah, berarti limit X mendekati tak hingga X kuadrat plus 5X min 1 min X kuadrat plus X plus 3. Di sini ada X kuadrat min X kuadrat, berarti dia 0. Ini tetap ditulis. Berarti menjadi limit X mendekati tak hingga 5X tambah X menjadi 6X plus 2 per ini penyebutnya. Nah, kemudian setelah dapat bentuk pecahan limit X mendekati tak hingga, maka kita selesaikan dengan membagi pangkat tertinggi sama seperti tadi ya. Menjadi limit X mendekati tak hingga 6X per X. Kenapa per X? Karena di sini kan paling tinggi pangkatnya adalah X pangkat 1. Jadi semuanya dibagi X. Begitu juga dengan penyebutnya. Tapi penyebutnya ada dalam bentuk akar, sehingga X kuadrat tidak dibagi X, tapi dibagi X kuadrat. Kenapa? Karena X kalau dimasukkan ke dalam bentuk akar menjadi X kuadrat. Jadi semua sukunya yang di dalam akar dibagi X kuadrat. Nah, ketika sudah dibagi dengan X dan X kuadrat ke sini, maka diperoleh hasil limit X mendekati tak hingga 6 plus 2 per X per akar 1 plus 5 per X. Ini 1 per X kuadrat ya, min 1 per X kuadrat plus akar 1 min 1 per X min 3 per X kuadrat. Seperti tadi, kalau di sini ada penyebut X, maka diganti dengan nilai tak hingga. Berapapun dibagi tak hingga, hasilnya adalah 0. Sehingga ini diperoleh 6 plus 0 per akar 1 plus akar 1. Berarti 6 dibagi akar 1 itu 1, 1 tambah 1 2, sehingga 6 dibagi 2 hasilnya 3. Kemudian untuk limit X mendekati tak hingga akar X kuadrat plus 5X min 1 min akar X kuadrat min X min 3, ini ada cara cepatnya. Jadi cara cepatnya untuk yang A sama dengan P, ini rumusnya B min Q per 2 akar A. Berapa B min Q per 2 akar A? B-nya di sini adalah koefisien X yang di depan, Q-nya koefisien X yang di belakang, berarti 5 min 1 per 2 akar A-nya 1 ya, koefisien X kuadrat. Maka menjadi 5 plus 1 per 2 kali 1. 6 bagi 2 hasilnya 3. Nah, ini sama kan hasilnya. Jadi untuk bentuk ini silahkan diingat, ketika A sama dengan P cukup gunakan B min Q per 2 akar A. Kemudian tadi kalau A-nya tidak sama dengan P, maka hasilnya pasti tak hingga. Berikutnya soal untuk limit trigonometri nomor 40. Ada limit X mendekati 0, 4X kali tan 3X dibagi sin kuadrat 2X. Nah, ini kita arahkan menjadi bentuk dasar yang telah Mbak tuliskan tadi, yang ada 5, kita arahkan ke sana. Maka ini menjadi limit X mendekati 0, 4X per sin 2X dikali tan 3X per sin 2X. Jadi kan sin 2X nya di sini kuadrat, maka bisa dipisah
menjadi sin 2x kali sin 2x. Kalau sudah dapat seperti ini, maka ini sudah bisa langsung menuliskan hasilnya. Tadi bentuk dasarnya untuk yang di depan ini kan x per sin x, maka hasilnya ini adalah 4/2. Kalau yang ini tadi tan x per sin x, maka hasilnya menjadi 3/2. Di sini bisa kita sederhanakan 4-nya. Jadi yang diperoleh hasilnya adalah. Kemudian selanjutnya nomor 41, limit x mendekati min 2. X kuadrat min 4 tan x plus 2 per sin kuadrat x plus 2. Nah, ini menjadi limit x mendekati min 2. Kemudian ini juga dipecah seperti tadi menjadi x min 2 x plus 2 per sin x plus 2 dikali tan x plus 2 per sin x plus 2. Nah, di sini kan sama. Kalau tadi sama-sama x, yang ini sama-sama x plus 2, maka hasilnya menjadi x min 2 kali 1 kali 1. Maka hasilnya kan ya x min 2. X nya adalah min 2. Berarti tinggal dimasukkan min 2 hasilnya min 4. Min 4 nya ini A, kemudian yang tadi 3 itu C. Itu tadi penjelasan materi tentang limit dan latihan soalnya. Semoga kalian mengerti dengan yang Mbak sampaikan. Tetap semangat belajar. Mbak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.